Idul Fitri ya, masih suasana fitri. Mudah-mudahan kita benar-benar telah kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibunya. Suci, fitri ya. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ya untuk kuliah hari ini, yaitu proses stokastik di pertemuan kelima. Insya Allah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rencana pembelajaran semester pertemuan kelima, kita sudah sesuai masuk ke bagian branching processes. Suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita lanjutkan. Jadi di bagian rantai Markov ini kita akan belajar yang disebut dengan branching process. Ya. Dimana di sini aplikasinya itu sangat banyak sekali ya, bervariasi di bidang biological, ya, sociological, sampai engineering science. Ya, jadi branching process ini bagian dari rantai Markov yang banyak digunakan ya, baik di bidang biologi, sosial, sampai kepada engineering science ya. Coba ini kita harus pelan-pelan lagi ya, karena kita akan banyak bertemu dengan simbol-simbol, terminologi atau istilah-istilah ya, yang kita harus benar-benar memahami itu gitu ya, karena mungkin akan baru lagi, tapi konsep-konsepnya ya tetap sama ya dengan konsep sebelumnya, yaitu konsep tentang rantai Markov, karena dia kan masih bagian dari rantai Markov. Dan Anda ingat bahwa rantai Markov itu prinsipnya secara definisi dan matematisnya masih sama seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa peluang di masa yang di hari esok kita hanya dipengaruhi ya oleh kejadian hari ini. Itu adalah konsep yang paling mendasar dari rantai Markov gitu ya, tentang masalah kita akan melakukan transformasi dari bentuk kasusnya yang bukan Markov kepada rantai Markov, itu ya hal yang lain gitu ya prosesnya. Tapi konsep rantai Markovnya sudah Anda ketahui seperti itu. Ya, sehingga kemarin sering Ibu bilang bahwa rantai Markov ini juga mengambil konsep untuk kehidupan kita, bahwa ya kita boleh melihat masa lampau tapi jangan terlalu jangan terlalu banyak ya istilahnya mengambil konsep tentang diri kita hari ini dari masa lampau. Artinya kalau kita punya kesalahan, punya kekeliruan dan lain-lain, oke, itu kita jadikan pelajaran, tapi tetap hari ini adalah yang akan menentukan hari esok gitu ya. Jadi konsep anak statistik itu akan selalu optimis. Kenapa? Karena dia belajar dari masa lampau, diambil sedikit untuk pembelajaran dia lebih baik di hari ini. Apa yang dilakukan hari ini itulah nanti yang akan menentukan di hari yang akan datang gitu ya. Nah, jadi ini adalah konsep optimis ya bagi seorang statistisi harusnya dengan mempelajari rantai Markov ini. Ya, dan telah dibuktikan gitu ya secara matematis, secara statistik bahwa peluang rantai Markov itu ya adalah betul gitu, bahwa kejadian hari esok ya itu dipengaruhi oleh hanya bergantung pada kejadian hari ini gitu ya. Walaupun sebelumnya telah ada hari-hari yang dilalui. Yang lebih seperti itulah ya. Oke, lalu kita akan mulai masuk ya kepada bagian baru lagi. Consider, perhatikan, sekarang Anda harus memperhatikan bahwa ada sebuah populasi ya, yang terdiri dari individu-individu ya. Jadi ada populasi, kalau populasi pasti ada kan individu-individunya, dan setiap individu itu able to produce ya. Dia bisa memproduksi ya offspring of the same kind. Ya, jadi dalam populasi itu setiap individunya itu kan bisa kan untuk memproduksi lagi individu yang baru gitu kan. Ya, ibarat manusia, ya setiap manusia itu akan bisa memproduksi gitu kan, memproduksi individu yang baru.
jadi Anda membayangkan di sini ada sebuah populasi yang dia di dalamnya ada individu-individu yang bisa berproduksi, gitu ya, menghasilkan individu yang baru. Ya, jadi jadi populasi yang terdiri dari individu-individu dan individu tersebut bisa menghasilkan keturunan-keturunannya ya dengan jenis yang sama. Lalu kita misalkan lagi di sini suppose ya bahwa masing-masing individu ya by the end of its lifetime ya jadi akan ada masa hidupnya ya jadi ada setiap individu itu punya lifetime-nya sendiri gitu ya. Nah, have produce dan setiap individu itu ya dari sepanjang hidupnya itu bisa memiliki sebanyak J keturunan baru ya. Jadi setiap individu akan memiliki sebanyak J new offspring. J keturunan baru dengan peluang yang seperti apa? Dengan peluang yang kita simbolkan dengan PJ. Ya, di mana J itu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi artinya setiap individu itu bisa aja nggak punya peluang untuk mendapatkan individu sama dengan 0-nya ada sekian, sama dengan 1-nya ada sekian dan seterusnya. Lalu katanya setiap individu yang sepanjang masa hidupnya itu akan mempunyai peluang untuk memproduksi keturunan ya sebanyak J, itu setiap individu itu saling bebas independently ya, of the numbers produced by other individuals. Ya, jadi setiap individu itu saling bebas. Artinya individu itu kalau dalam satu populasi ada sebanyak A sampai Z ya berarti A dengan B, B dengan C itu mereka saling bebas ya untuk memproduksi sebanyak J new offspring-nya. Lalu kita misalkan di sini ya we suppose that peluang J itu kurang dari 1. Ya, jadi peluang untuk individu itu memiliki J keturunan itu kurang dari 1. Ya, untuk setiap J-nya yang sama dengan 0 sampai lebih dari 0. Ya. Lalu apalagi yang harus kita ketahui ya. The number of individuals initial ya, jadi perhatikan di sini the number of individuals initially present ya denote by X0. Jadi banyaknya individu pada awal ya, awal itu kita notasikan, kita tunjukkan dengan kita tunjukkan dengan simbolnya adalah X0. Jadi yang awal sebelum dia berproduksi itu adalah X0. Ya, jadi perhatikan X0 ini pembacak yang seperti apa? The number of individuals initially present X0. Jadi banyaknya ya individu di awal saat ini itu X0. Ya, itu X0. Oke, Ibu ulangi. Banyaknya individu di awal saat ini itu adalah sama dengan kita simbolkan dengan X0. Itu kita sebut juga dengan size of the zeroth generation. Jadi kita sebut juga dengan ukuran dari generasi yang ke-0. Ya, ukuran dari generasi yang ke-0. Lalu apalagi? All offspring of the zeroth generation constitute the first generation and their number is denoted by X1. Jadi dari generation zero tadi, generasi yang ke-0 tadi akan melahirkan ya first generation. Ya, akan melahirkan generasi yang pertama ya. Dan jumlah mereka itu ya jumlah dari generasi pertama itu and their number itu ditunjukkan dengan X1. Ya, jadi jumlah dari generasi pertama itu adalah X1. Sehingga secara umum perhatikan kalau kita misalkan XN ini menunjukkan ukuran ya dari N generasi ya.
Dan kita katakan bahwa XN ya ini adalah koleksi himpunan ya, koleksi ya. Ya, koleksi XN sama dengan 0, 1 dan seterusnya ya. Maka ini adalah rantai Markov ya, rantai Markov ya, di mana ya, taruh ya, coba ini dibaca dulu ya sampai di sini. Jangan bentar, pencet ya. Bentar dulu, sebentar ya, ibu ini dulu. Coba ini dibaca dulu ya, yang dari ini. Anda coba pahami dulu kenapa dia bisa menjadi rantai Markov konsepnya ya. Sebentar. Oke, suara Ibu udah masuk lagi? Sudah, Bu. Ya, sorry ya. Insya Allah cuma sedikit gangguan. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dengan kondisi tadi ya, di mana XN ya, jadi koleksi dari pubah acak tadi ya, dengan indeks N ini ya. Di sini XN untuk N01 berarti X ini adalah banyaknya individu, the number of individual in N generation ya, banyaknya individu pada N generation, di mana N itu mulai dari 0, generasi ke 0, 1 dan seterusnya. Katanya itu adalah ya, rantai Markov ya. XN itu adalah rantai Markov yang dimana mempunyai having as its state space ya, yang memiliki masing-masing dari state space-nya ya, the set of non-negative integer. Jadi state space-nya itu adalah non-negative integer-nya itu 0, 1, 2 dan seterusnya, itu adalah state space-nya. Jadi berapa banyak state state space-nya ya bergantung dengan berapa banyak generasinya. Ya, kenapa? Karena generasi yang sekarang itu kan bergantung dari generasi esok itu kan bergantung dengan generasi sekarang. Artinya generasi 3 itu adalah bergantung dari nilai atau generasi yang kedua. Generasi 4 dari yang generasi 3 dan seterusnya. Dan sebetulnya adalah konsep rantai Markov. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Note that state 0, misalkan keadaan 0 is a recurrent state ya, recurrent state. Kalau misalkan
recurrent state itu kemarin apa? Berarti konsekuensinya maka jelas bahwa P00-nya adalah sama dengan 1. Ya, ini konsekuensinya kita kemarin yang recurrent, transient, dan seterusnya. Maka kalau dia recurrent state, ya P00-nya akan sama dengan 1. Ya. Juga jika P0 ya lebih besar dari 0, ya. Jadi P0 apa ya? Kalau P0 tadi apa P0? P0 tadi apa berarti? P0 tadi apa? Jumlah keturunan yang diproduksi itu 0. Peluang untuk apa? Jumlah keturunan yang diproduksi itu 0. Peluang gimana? Peluang Jumlah keturunan yang diproduksi itu 0. ya, peluang keturunan yang diproduksi 0 adalah 0. Oke, betul. Siapa tadi yang jawab? Fauzan, Bu. Fauzan Mabazi ya. Oke. Thank you. Betul ya. Berarti kalau P00 apa? Kalau P00 berarti apa? Kalau di rantai Markov, kalau ada P00, itu apa berarti? Peluang apa? Transisi ya? Iya nggak? Peluang transisi dari state 0 ke 0 gitu kan? Iya nggak? P00-nya. Kalau P00 saja sama dengan 1, itu kan recurrent state. Ya. Nah, kalau selanjutnya kalau P0-nya, ya kalau P0-nya itu lebih besar dari 0, lalu all other state, ya, lalu all other state are transient, ya, lalu yang state yang lainnya yang transient, maka this follows, ya, maka untuk itu kita akan dapatkan PI 0 sama dengan P0I. Ya. Berarti PI 0 itu berarti apa sih kemarin? Peluang transisi dari state I menuju state 0. Nah, jadi dari state I sembarang ya kan menuju 0 ya. Itu sama dengan ya peluang ya P0 ya sama dengan P0-nya atau peluang dari generasi yang lahir adalah 0 itu dipangkatkan dengan I-nya. Dipangkatkan dengan I-nya. I di sini adalah sembarang step yang tadi ya. Mau dari step berapa. Nah, jadi catatan ini menjadi suatu apa namanya informasi ya yang bisa kita dapatkan bahwa karena state 0 ini ya adalah recurrent state ya, lalu P00 sama dengan 1. Nah, jika P0-nya lebih besar dari 0, maka apa yang terjadi? Semua yang lain adalah transient sehingga PI0 akan sama dengan P0I. Ya. Di mana ini berimplikasi bahwa ya, dimulai dengan sebanyak I individuals ya, dimulai sebanyak I individuals ya. There is a positive, ada peluang positif ya, setidaknya sedikitnya P0 pangkat I that no later generation ya will ever consist of I individuals. Ya, berarti di sini ya. Berarti PI0 sama dengan P0 pangkat itu implikasinya bahwa ketika kita mulai dengan sebanyak I individual, ya ada sebanyak I individu di dalam populasi, maka akan ada peluang positif. Ya, paling minimal peluang positifnya adalah P0 pangkat I. Ya. Kalau misalkan ya that no later generation will consist. Kalau misalkan
di kemudian hari itu nggak ada generasi ya yang ada di sebelumnya di individual tadi, maka setidaknya pasti akan ada peluang sebanyak P0i ya. Oke ya, ini adalah implikasi dari PI0 sama dengan P0 pangkat I. Ya, artinya kalaupun nanti dalam populasi itu nggak ada generasi selanjutnya, generasi 1, generasi 2, dan seterusnya, hanya ada generasi 0 saja, ya, tetap ada peluang positif sebanyak P0 pangkat I. Ya. Lalu, moreover, ya, since any finite set of transient, ya, nah, karena ya ada sembarang berhingga set dari state yang transient, yaitu 1, 2, dan seterusnya, yang will be visited, yang akan dikunjungi, ya, only finitely often. Jadi akan dikunjungi, ya, kalau dia misalkan yang transient 1, 2, sampai N, itu akan dikunjungi berhingga, ya, nggak selalu gitu ya. This leads to the important conclusion, ya, sehingga akan ada ya kesimpulan yang penting. Ya. Jika P0 lebih besar dari 0, ya, maka ya, populasi itu will either die out atau its size will convert to infinity. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan bahwa state 1, 2, dan seterusnya itu adalah transient, berarti kan kalau transient dia akan dikunjungi kembali ya hanya sebanyak berhingga gitu ya. Nah, maka dari konsep itu akan muncul kesimpulan yang penting bahwa jika P0 lebih besar dari 0, ya, jadi kalau P0-nya itu peluang ada sebanyak 0 keturunan baru lebih besar dari 0, maka ya, populasinya itu akan die out. Ya. Die out itu apa berarti? Die out itu apa? Punah. Iya, dia bisa punah. Atau pilihan satu lagi, its size will convert to infinity. Atau apa? Ukuran mereka akan konvergen pada suatu nilai tak berhingga gitu ya, karena kita akan lihat gitu ya, kenapa bisa muncul kalimat seperti ini. Misalkan mu sama dengan sigma dari J dikali VJ. Ya. Anda perhatikan bahwa ini adalah konsep dari ya yang Ibu berikan warna ya, hijau. Hijau ya. Itu yang Anda lihat di situ mu. Mu itu kan adalah nilai apa? Nilai harapan gitu ya. Nah, mu-nya itu adalah sigma dari J dikali PJ. Nah, Anda kan kalau udah belajar, udah review StatMath, Anda bisa melihat bahwa ini J adalah kalau di discrete ya, kalau di discrete kan Anda masih ingat ya cara mendapatkan nilai harapan gitu kan, nilai harapan dari sebuah peubah acak ya, ini kan konsep mu-nya dari sana. Nah, jadi nilai mu-nya ya kita katakanlah mu ini ditunjukkan dengan mean number of spring ya, rataan banyaknya keturunan dari a single individual. Ya, jadi rataan, perhatikan ini jangan sampai keliru ya, karena kalau keliru nanti bingung konsep ke bawahnya. Ya, Anda perhatikan di sini yang Ibu kasih hijau ini. Jadi mu ini itu adalah rataan banyaknya keturunan dari single individu. Ya, jadi dari masing-masing setiap single individu itu kan bisa kita hitung kan rataan keturunannya itu berapa. Gitu
ya. Jadi kalau Anda membayangkan dalam satu populasi, kira-kira berapa ya rataan dari keturunan barunya. Nah, itu bisa kita hitung dengan mu ini. Sigma J dikali PJ. Ya. Dan ingat tadi J itu adalah banyaknya keturunan, berarti kalau PJ itu adalah banyaknya adalah peluang dari banyaknya keturunan yang akan lahir dari setiap individu. Ya, nanti J-nya ya berapa? Ya. Mungkin ada yang melahirkan 1, ada yang melahirkan 2, ada yang melahirkan 3, ada yang melahirkan 4, dan seterusnya. Nanti nggak boleh kayak gitu ya. Itu buat abang aja kalau gitu. Ya udah. Udah. Bi. Abi. Oke ya. Sore Ibu udah masuk lagi ya? Sudah, Bu. Nah, lalu selain nilai tengahnya, selain min-nya, kita juga bisa menghitung ragamnya. Ya, ragam itu adalah J min mu kuadrat dikali PJ. Ya, oke. Nah, ini adalah ragam. Ya, Anda perhatikan, sigma kuadrat ini adalah ragam. Ya, ragam dari ragam dari number of offspring. Banyaknya keturunan yang diproduksi dari single individual. Ini ragamnya adalah sigma dari J min mu kuadrat dikali PJ. Ya, lalu let us, ya, misalkan ini hanya permisalan saja kalau banyaknya generasi pertama, ya, generasi ke-0 itu adalah sama dengan 1, ya. Misalkan dalam suatu populasi generasi ke-0-nya adalah 1. Ya, ini misalkan saja. Maka ya di sini apa? That is initially there is a single individual present. Maka hanya ada apa di sini? Di awal hanya ada satu saja individu yang di saat ini. Nah, kita bisa nih menghitung nilai harapan dari XN-nya dan varians dari XN-nya, ya. Ya, dengan apa? Ya. Dengan cara yang pertama by first noting, ya, dengan catatan bahwa by first noting that we may write, ya, kita bisa menuliskan. Coba perhatikan XN, ya, berarti ini adalah jumlah individu pada generasi ke-n, gitu kan? Itu sama dengan, ya, sama dengan apa? Sama dengan sigma ZI, mulai dari I sama dengan 1 sampai XN min 1. Dimana ZI-nya ini apa sih? ZI ini representasi dari banyaknya keturunan. Ya. Jadi banyaknya keturunan dari setiap individu ke I, ya, of the individual, ya, jadi of the each individual. Jadi ZI ini adalah banyaknya keturunan dari setiap individu ke I, ya, individu ke I dari apa? Dari generasi yang ke N-1, ya. Jadi apa namanya? Kita bisa kan menghitung jumlah dari generasi ke N, itu kita jumlahkan berapa banyaknya kelahiran, ya, mulai dari generasi ke-1, ya, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ya kan? Dengan asumsi tadi ya bahwa generasi ke-0-nya itu sama dengan 1.
Ya, jadi kalau generasi ke nolnya sama dengan 1 kan Anda bisa perhatikan misalnya X2 ya. X2 berarti kan kalau X2 di sini sigma ya I sama dengan 1 sampai X ya 2 min 1 gitu kan. Z I ya berarti sama dengan apa? Sigma I mulai dari 1 misalnya X3 deh. Kita akan mencari berapa X3. X3 itu berarti apa? Jumlah individu pada generasi ketiga. Generasi ketiga itu sama dengan sigma dari ZI. I1 sampai X3 min 1. Berarti I sama dengan 1 ya sampai apa? X2 ya. Benar nggak? Benar nggak? X2. Betul, Ibu. X2 gitu ya. Oke. ZI. Nah, coba. Oke. Lalu Z untuk yang pertama Z1. Ya. Z1 ini kan I-nya. Coba perhatikan XN I sama dengan 1 sampai XN min 1. Ya, XN min 1 ZI. Oke. Sekarang kita mulai misalkan X3 ya, berarti kita akan menghitung berapa jumlah individu pada sampai generasi ketiga. Ya, sampai generasi ketiga loh. Berarti kita mulai dari sigma I sama dengan 1, X-nya sampai X3 dikurang 1. Ya, berarti X2. Ya, karena yang menentukan generasi ketiga itu kan sampai generasi X2 kan, berapa banyak jumlah di generasi kedua. Ya enggak? Nah, lalu kita jumlahkan ya sampai di generasi X2 tadi I-nya, ZI tadi adalah banyaknya kelahiran untuk setiap individu. Untuk setiap individu ya di X2 tadi. Ya. Nah, coba kita lihat berarti I sama dengan 1 sampai X2 ZI. Ya. Berarti sekarang Z mulai dari berapa? Ya kan? Ya tergantung ada berapa banyak X2 ini nanti, ya kan? Berarti bisa Z1 ya kan? Ditambah atau harusnya kita mulainya jangan dari Z ini ya, kita mulai dari Z1 aja. X1. Biar nggak ada ini, bingung. Ya, sekarang misalnya X1. Ya. X1 berarti I1 sampai X berapa? Kalau 1 dikurang 1 gitu kan? ZI, ya enggak? Kalau ini akan lebih terlihat ya. Berarti sama dengan X1 berjumlah di generasi ke-1 dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai X berapa? X0 kan? Ya enggak? ZI. Ya. Kita tahu tadi X0-nya ini berapa tadi? X0-nya tadi berapa? X0-nya ini adalah ini tadi ya. Ya. Sampai 1 ya. Berarti Z ini ya untuk X1 ini hanya akan sampai di Z1. Ya. Jadi X1 ya. X1 di sini itu akan sama dengan Z1. Ya. Jadi banyaknya keturunan ya di di generasi ke-1 yaitu adalah sama dengan banyaknya keturunan ya dari setiap individu ya di generasi ke X0. Berarti sekarang karena berhubung X0 ini cuma punya satu generasi ya kan ya berarti ya sama dengan Z1. Ya, berapa anak yang dimiliki dari si X0 itu? Ya, itu adalah banyaknya
keturunannya. Ya, ingat tadi ada statement sampai by the end of the lifetime initial inisial individu. Ya, jadi ini kita menganggap bahwa tambahannya ini itu adalah tambahan setelah kita menganggap bahwa inisial individunya itu sudah the end, ya sudah berakhir, dia sudah nggak ada. Berarti di sini X1-nya akan sama dengan Z1. Ya. Berapa banyak keturunan yang dihasilkan dari setiap individu. Nah, nanti begitu lagi seterusnya. Kalau mau X2, ya berarti X2 nanti, ya berarti kalau mau X2 gimana berarti? X2 sama dengan sigma I1 sampai X2 dikurang 1. Berarti berapa? X1 ya? Ini enggak? X1. X1 ZI. Ya. X1 ini ada sebanyak apa? Ya, pertanyaannya. X1 ini ada sebanyak Z1. Ya kan? X1 ini ada sebanyak Z1. Z1 ini bisa berapa? Ya bisa tergantung nanti Z1-nya berapa. Anak keturunan dari si individu yang pertama tadi berapa? Bisa aja 5, bisa aja 6, bisa aja 0, ya kan? Nah, ini ya harus ditentukan dulu kan. Berapa keturunan yang dihasilkan dari anak yang ini, yang X0 awal ini. Z-nya berapa? Z-nya ini. Ya kan? Bisa 0, yang ini kan bisa 2, bisa 1. Nah, ini nanti akan menjadi di sini. Ya kan? Bergeraknya. Jadi ZI nanti ya X2 nanti ya bergantung dari anaknya ini. Kalau misalkan 2 ya berarti, kalau misalkan 3 ya berarti Z1 ini nanti stopnya di 3. Berarti Z1 tambah Z2 ya. Tambah Z3. Kan? Stopnya di banyaknya anak setiap individu yang ada di X1 ini. Itulah nanti individu yang ada di X2. Gitu ya. Tidak jumlahkan. Ya. Nah, by conditioning, nah ini kan tadi kita mengilustrasikannya kan seperti itu ya. Jadi fenomena yang kita lihat secara real tadi itu kalau kita bentuk matematisnya itu kan bentuknya seperti ini. Ya, fenomenanya tadi. Oh, jadi kalau misalkan dalam populasi itu punya satu keturunan, maka nanti generasi yang ke-1 itu adalah banyaknya anak-anak dari keturunan yang generasi 0. Nanti generasi kedua juga gitu. Makanya kita bisa membuat bentuk matematisnya itu adalah ini. Ya, banyaknya individu sampai generasi ke N itu adalah jumlah kelahiran ya untuk setiap individu sampai generasi ke N-1. Ya. Nah, itu. Jadi sebetulnya dalam memahami ini ya, dalam memahami rumus ini itu kita dapatkan dari fenomenanya, fenomena realnya bahwa kalau ada populasi kayak gini berarti nanti ditambahin lagi dari anaknya, tambahin lagi anaknya dan seterusnya. Sehingga muncullah konsep dari Xn sama dengan sigma Zi, I sama dengan 1 sampai Xn-1. Ya. Tapi kan kalau kita kan belajar ketemu rumusnya dulu kan, baru kita pahami rumusnya ini dapat dari mana gitu kan. Nah, sebetulnya rumus ini itu adalah logika dari fenomena yang ada itu. Ya. Nah, lalu dengan konsep yang tadi, ya, bahwa ZI tadi merepresentasikan banyaknya keturunan dari setiap individu ke I pada generasi ke N-1, ya, maka dengan menggunakan conditioning pada Xn-1, ya, jadi yang kita conditioning itu adalah yang kita buat bersyarat ini adalah pada banyaknya individu ke Xn-1, kita dapatkan bahwa nilai harapan Xn, ya, nilai harapan Xn itu adalah nilai harapan Xn itu adalah nilai harapan dari nilai harapan ya bersyarat, ya.
Jadi nilai harapan dari nilai harapan xn bersyarat xn min 1. Ya. Jadi kita selesaikan dulu nih yang di dalam, ya, yang di dalam. Yang nilai harapan ini. Ya. Ini kalau kita selesaikan, ya, berarti kan nilai harapan dari xn bersyarat xn min 1. Kita tahu tadi xn sendiri adalah apa? Adalah ini kan? Nah, ini kan dari sini. Yang ini. Ya, xn ini kita dapatkan dari sini. Biru ini. Ya. Nah, ini yang biru. xn. Kita dapatkan bahwa xn itu adalah yang biru ini. Bersyarat xn min 1. Ya, bersyarat xn min 1. Nah, nilai harapan dari sigma zi bersyarat xn min 1, ya, itu adalah xn min 1 dikalikan dengan mu-nya. Ya. Baru istirahat. Udah nih sama Abi aja udah. Besok ibu nih lagi udah. Oke. Nah, jadi bentuk yang ini, ya, nilai harapan dari sigma dari zi, ya, bersyarat xn min 1, ya, itu adalah sama dengan ini, ya. Tentu saja ya Anda bisa membayangkan bahwa tadi, ya, mu-nya rataan, ya, dari banyaknya kelahiran untuk setiap individu adalah mu, ya kan? Nah, tadi kan dari bahas sama dengan mu, ya. Lalu sama dengan mu tadi, ya, karena ada berapa banyak generasinya, ya berarti xn min 1. Ya, ada berapa banyak orang di generasi xn min 1 itu. Ya, berarti xn min 1 dikalikan dengan mu. Ya, lalu dicarilah nilai harapan, ya, dari si xn min 1 dikali mu. Nah, maka karena ini konstanta, ya ini keluar. Dia tinggal mu. Nilai harapan dari xn min 1. Jadi ternyata nilai harapan xn itu sama dengan mu dikali dengan nilai harapan xn min 1. Jadi nilai harapan dari banyaknya, ya, nilai harapan dari banyaknya generasi ke n itu sama dengan mu dikalikan dengan nilai harapan banyaknya generasi ke n min 1. Ya. Jadi berapa nih nilai harapan generasi xn min 1 kita kalikan dengan mu. Ternyata itu adalah nilai harapan xn. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Sorry, hilang. Oke, ya. Lalu di mana we have used that kita katanya menggunakan fakta. Kita gunakan fakta bahwa nilai harapan ZI sama dengan mu. Ya. Tadi yang sudah kita bahas tadi, ya. Nilai harapan ZI sama dengan mu. Lalu karena nilai harapan X0 sama dengan 1, ya, karena ini tadi kita asumsikan ya di awal, maka persamaan sebelumnya, the preceding yields, ya, ini X1 sama dengan mu. Ya. X1 sama dengan mu. Kenapa? Karena ini tadi. Ya kan? Berarti kalau nilai harapan X1 sama dengan apa? Mu dikali nilai harapan dari X1 dikurang 1 kan? Berarti sama dengan mu nilai harapan dari X0. Ya.
Kalau tadi X0-nya adalah sama dengan 1, maka ya sama dengan mu dikali 1 gitu kan? Sama dengan mu. Maka nilai harapan X1 sama dengan mu. Ya. Dan lalu nilai harapan X2 gimana? Ya, nilai harapan X2 ternyata ya dengan cara yang sama dia adalah ya mu dikali nilai harapan X1 karena kita tahu tadi ini. Ya kan? Berarti 2 dikurang 1 jadinya X1. Ya. Mu nilai harapan X1 tadi apa? Mu juga, maka mu dikali mu jadilah mu kuadrat gitu kan. Berarti kalau nilai harapan X pangkat N apa? Berarti dia mu pangkat N, karena akan terus seperti ini ya sampai generasi ke N-nya. Ya. Jadi untuk X0 sama dengan 1, generasi 0-nya itu adalah 1, kita bisa dapatkan nilai harapan dari banyaknya individu pada generasi ke N dengan X0 inisial individu populasi awalnya adalah sama dengan 1, itu sama dengan mu pangkat N. Ya, gitu ceritanya. Jadi artinya kalau dalam satu populasi itu ada satu individu, ya, maka nilai harapan banyaknya individu sampai pada generasi ke N, ya, itu adalah sama dengan mu-nya dipangkatkan dengan N. Ya. Jadi nanti sangat bergantung dengan berapa mu-nya. Ya, kalau rataan dari setiap individu untuk memiliki keturunan adalah 0, ya, kalau misalkan ininya 0 gitu kan, ya berarti nggak akan ada kan individu itu ya kan di masa yang akan datang. Makanya itu kita sebut dengan die out tadi ya, punah gitu kan kalau misalkan rataan atau mu-nya dari untuk memiliki keturunannya tadi ya rata-rata punya keturunan untuk setiap individunya 0 ya 0, maka dia akan punah. Tapi kalau dia punya ya misalkan P0-nya itu lebih dari 0 misalnya, ya kalau misalkan P0-nya lebih dari 0, dia akan bisa tetap punya. Ya, bukan akan bisa tetap punya, tapi dalam secara matematisnya disebut dengan yang tadi, yang infinity tadi. Convergent to the infinity. Ya, nanti ya bergantung pada mau generasi keberapa dan nilai mu-nya nanti berapa. Tapi kan akan sangat-sangat kecil ya, nilainya itu walaupun dia tidak akan sama dengan 0 ya karena di sini dia pangkat ya. Oke, dan ingat ya kalau peluang itu kan apa konsepnya kemarin? Kalau peluang itu kan 0 dan 1. Ya, makanya yang tadi disebut dengan convergent to infinity. Oke, nah ini kita sudah belajar tentang konsep rantai Markov branching process ya, di mana kondisinya kalau kita punya satu individu dengan konsep rantai Markov kita bisa melakukan conditioning untuk nilai harapan Xn-nya dan kita dapatkan nilai harapan Xn-nya adalah mu pangkat N. Variansnya gimana? Ya, selanjutnya variansnya serupa aja gitu. Varians Xn-nya bisa kita peroleh juga dengan menggunakan conditioning ya, di mana var Xn sama dengan nilai harapan dari varian Xn bersyarat Xn min 1 ya, ditambah varians dari ya, Xn bersyarat Xn min 1. Ya. Ini konsep varians ini kan Anda sudah tahu ya. Ini nilai harapan yang digunakan. Lalu, nah sekarang katanya now given ya diberikan Xn min 1. Ya, kalau diberikan Xn min 1, Xn is just the sum of Xn min 1. Independent random variable, it's having the distribution. Oke, jadi Xn ini adalah penjumlahan dari Xn min 1 independent random variable dari masing-masingnya punya distribusi. Oke. Nah, ini adalah
step by stepnya untuk kita bisa mendapatkan berapa varians xn-nya ya, kalau misalkan nilai mu-nya tadi sama dengan 1 atau tidak sama dengan 1 ya, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi dengan konsep nilai harapan xn bersyarat xn-1 sama dengan yang sebelumnya ya, mu xn-1, lalu varians dari xn bersyarat xn-1 itu adalah sigma kuadrat xn-1 ya, ini dari yang atas tadi ya. Maka dengan menggunakan conditional ya, varian xn yang tadi ya, yang di dalamnya tadi isinya adalah nilai yang ragam, nilai harapan varians ditambah varians dari nilai harapan yang ini ya. Ini kita masukkan ya dengan menggunakan aljabar ya, kita keluarkan ini nilai harapan dari konstanta keluar ya. Lalu xn-1 nilai harapannya adalah mu n-1 ditambah varians di sini. Kalau varians ini konstanta mu, kalau dia varians keluar jadi bentuk kuadrat ya. Lalu varian xn-1-nya tetap di sini. Nah, ini nanti ini sudah dapat ininya, lalu yang ini kita uraikan lagi, varian xn-1 sama dengan apa? Oh, varian xn-1 berarti tadi sama dengan sigma kuadrat mu n-2 ya, ditambah ini ya. Yang mana? Ini dan yang mana? Ya, ini identik lagi ya dengan yang ini ya. Ini identik lagi dengan yang ini, varian xn-1 ya, berarti kan varians ini kita sama saja dengan menghitung ini, cuma indeksnya yang tadinya xn di sini menjadi xn-1, sehingga indeks yang ini juga berubah ya, ini tidak n-2 tapi menjadi tidak n-1 menjadi n-2 karena indeks yang di sini n-1, sedangkan ini adalah xn ya, berubah mu var jadi di sini xn-2 ya, tidak xn-1 tapi xn-2. Begitu seterusnya lagi nanti ya, kita uraikan, jabarkan, ini bisa kita satukan karena dia memiliki nilai-nilai yang sama, ragamnya juga ya, dan ini nanti lanjut lagi varian xn-2-nya. xn-2 tadi ya, cara menghitungnya ya, kita uraikannya, penjabarannya sama dengan yang ini lagi tadi ya, cuma ininya xn sekarang xn-2, berarti isi di dalamnya berarti bukan n-1 lagi tapi dia n-3 ini ya. Dan seterusnya sampai nanti kita mendapatkan sebuah pola ya, di mana pola itu ternyata sama dengan ragam ya, karena dia nanti semuanya punya sigma kuadrat, ragamnya kita keluarkan, lalu mu n-1 ditambah mu n, ternyata ya ada pola ini terus bertambah sampai dia di mu 2n-2 ya. Nah, kalau ini kita jabarkan, nanti dia kan berhentinya di n-t, n-4, n-5 sampai di x0 ya, dimana ya n-nya min n udah sampai di situ, berarti berhenti var 0 ya. Var 0 tadi berapa? Varian x0 jadi di awal ya, sudah kita dapatkan. Nanti nanti kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, perhatikan karena nilai dari varian xn ini ya, Anda lihat bahwa Anda perhatikan bahwa varians xn ya, itu bergantung dengan nilai sigma kuadrat dan nilai mu-nya ya. Maka ya, ketika mu-nya itu sama dengan 1, apa yang terjadi kalau mu-nya 1? Artinya kan di dalam sini kan 1 semua nih, ya kan? Ketika hanya 1, ya berarti kan dia bergantung 1 dijumlahkan sampai sebanyak n-nya, n generation-nya. Ya, maka di sini ya. Maka yang ini nanti untuk mu sama dengan 1 ya, dia akan menjadi hanya n ya, dijumlahkan sebanyak n sigma kuadrat. Tapi kalau mu-nya tidak sama dengan 1 ya, artinya dia bukan sama dengan 1 ya, berarti kan nilai pangkatnya harus bisa dihitung ya, dan dia ternyata seperti deret gitu ya. Nah,
Jadi dia direct itu di sini nilainya. Ya. Mu n min 1 dikali rasionya. 1 min mu n dibagi dengan 1 min mu. Nah, jadi Anda ya bisa mendapatkan varians ya dari branching proses, di mana ketika x0-nya itu sama dengan 1 ya, x0 sama dengan 1 itu varian xn-nya sama dengan ini ya. Nah, sekarang perhatikan misalkan P0 sekarang. Anda lihat P0 ini dinotasikan sebagai peluang. Nah, Anda lihat bahwa kita punya P sekarang ya, di mana P ini itu ya, P ini itu kita notasikan sebagai peluang. Peluang seperti apa? Peluang di mana populasi will eventually die out. Ya. Jadi P0 ini adalah peluang populasi itu akan segera apa? Punah ya. Jadi peluang dari populasi itu akan endingnya akhirnya akan punah. Ya, itu adalah P0. Ya, P0 menunjukkan peluang di mana populasi itu akhirnya akan punah. Ya. Tapi Anda perhatikan di dalam kurung itu adalah ketika kita mengasumsikan X0-nya sama dengan 1 ya. Jadi kita mengasumsikan bahwa individu generasi ke-0-nya itu hanya ada 1. Ya. Nah, secara formal maka P0 ini ya, peluang ini bisa kita hitung dengan menghitung limit ya, limit dari n menuju tak hingga ya, n menuju tak hingga peluang xn sama dengan 0 bersyarat x0 sama dengan 1. Ya kan? Artinya P0 ini kan sebetulnya kita ingin menghitung peluang generasi ke n-nya itu sama dengan 0. Kalau punah kan gitu, generasi ke n-nya kan 0 kalau punah itu. Dengan syarat conditioning-nya apa? Generasi ke 0-nya sama dengan 1. Jadi ini kita akan menghitung P0-nya ini. Ya. Nah, dengan kita katakan bahwa nilai n menuju tak hingga, maka di sini kita buat secara formalnya ya, limit n menuju tak hingga. Ya, ini P0-nya sama dengan limit n menuju tak hingga, peluang xn akan punah yaitu sama dengan 0, dengan sebelumnya x0 sama dengan 1. Ini secara formalnya P0 itu kita rumuskan seperti ini. Nah, the problem of determining the value of P0 ya, masalah untuk menentukan nilai P0 ini ya, itu pertama kali muncul ya in connection with the extinction of family ya. Pertama kali muncul dengan koneksi dari kepunahan keluarga ya, of family surnamed by Galton. Jadi bukan istilah, masalah tentang P0 ini berapa sih gitu ya, itu si Galton pada tahun 1889 yaitu memberikan analisisnya ya. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa
P0 tadi adalah peluang populasi akan punah. Cek selesai ya. Apa tadi? Di sini ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, we first note that, ya, yang perhatikan di sini katanya, ingat bahwa P0 sama dengan 1. P0 sama dengan 1 artinya peluang populasi menuju punah sama dengan 1 itu hanya terjadi jika mu-nya kurang dari 1. Ya. We first note, kita catat dulu bahwa punah itu akan sama dengan 1 peluangnya jika mu-nya kurang dari 1. Ya kan? Secara fenomenanya kan kita bisa menerima kan itu. This follows, ya. Ini kenapa? Ini mengikuti konsep ini. Lihat. Tadi kita tahu mu pangkat n itu adalah nilai harapan dari xn ya. Nilai harapan dari xn yang berarti nilai harapan dari xn itu sama dengan sigma dari j dikali peluang xn j-nya ya. Kita kali peluang xn sama dengan j-nya dikali dengan j-nya. Ini tadi sudah kita pahami ya. Lalu nilai mu pangkat n sama dengan xn ini akan selalu sama dengan lebih besar ya, akan selalu sama dengan dan lebih besar dari ya penjumlahan ya, ketika j itu ya sama dengan 1 ya dikali peluang xn sama dengan j-nya. Jadi mu pangkat xn ini akan selalu lebih besar atau sama dengan ya 1 dikali peluang xn sama dengan j-nya. Dan ini berarti ya sama dengan peluang xn ya, lebih besar sama dengan 1. Ya, jadi peluang xn lebih besar sama dengan 1 ya. Mu pangkat n sama dengan peluang xn lebih besar sama dengan 1. Nah, karena mu pangkat n ini tadi itu kita katakan menuju punah, yaitu sama dengan 0 ya. Jadi mu pangkat n menuju 0 itu ketika mu-nya kurang dari 1, it follows ya, ini sesuai, ini mengikuti dengan peluang xn lebih besar sama dengan 1-nya menuju 0. Ya, jadi peluang xn lebih besar sama dengan 1-nya juga akan menuju 0. Ya. Karena tadi kita katakan nilai mu n ini akan menuju 0, berarti punah. Itu ketika mu-nya kurang dari 1. Nah, ini artinya peluang xn lebih besar sama dengan 1-nya juga akan sama dengan menuju 0. Ya. Dan ya peluang xn sama dengan 0-nya ya, itu sama dengan 1. Jelas bahwa peluang untuk punah xn sama dengan 0 itu kan punah. Ya, peluang xn sama dengan 0-nya itu akan sama dengan 1. Nah, makanya di sini peluang xn itu lebih besar sama dengan 1.
itu akan menuju 0, tapi kalau peluang Xn sama dengan 0-nya dia akan menuju 1. Jadi peluang untuk punahnya dipastikan 1, tapi kalau peluang Xn lebih besar sama dengan 1-nya dia akan menuju 0. Karena nilai mu pangkat N-nya juga menuju 0. Faktanya bisa juga ditunjukkan bahwa P0 itu sama dengan 1, ya, meskipun mu-nya sama dengan 1. Ya. Ini di sini dia menjelaskan bahwa bisa juga ya secara faktanya ditunjukkan bahwa mu 0 sama dengan 1, ya, itu P0 sama dengan 1 ya meskipun mu-nya sama dengan 1. Nah, ketika mu lebih besar dari 1, ya, it turns out ya, di sini disebutnya kalau mu-nya lebih besar dari 1, ya. Kalau mu-nya lebih besar dari 1, maka P0-nya akan kurang dari 1. Jelas. Ya, jadi logikanya kalau nilai mu-nya tadi, mu tadi apa? Harapan dari rataan dari setiap individu memiliki keturunan, ya kan? Sejumlah keturunan itu mu. Jadi kalau mu-nya lebih dari 1, ya, maka itu juga artinya P0-nya kepunahannya, peluang untuk punahnya akan kurang dari 1. Tapi kalau mu-nya kurang dari 1, ya, maka Pi pangkat N-nya akan menuju 0. Ya. Dan sebetulnya ini secara logika udah bisa Anda ini ya, karena kan kita belajar dari fenomenanya memang. Lalu, an equation determining P0, ya, jadi persamaan, ya, dan persamaan untuk menentukan P0 ini ya bisa kita turunkan dengan melakukan conditioning dari banyaknya keturunan di individu awal. Ya. P0 sama dengan peluang dari populasi yang dies out. Ya. Jadi P0 itu adalah sama dengan peluang dari populasi yang punah. Itu P0. Nah, jadi populasi yang keberapa tuh yang punah? Ya. Nah, itu sama saja kalau kita menghitung populasi yang punah, ya, peluang populasi yang punah, itu sama saja dengan kita menghitung, ya, kalau kita menghitung peluang populasi yang punah, ya berarti kita hitung, ya kan, berapa populasi yang punah, kita kalikan dengan peluang kelahiran dari setiap individu baru. Ya. Nah, jadi ini population days out bersyarat X1-nya sama dengan J, ya, dikalikan dengan PJ. Ini kita jumlahkan. Jadi ini P0. Ya, peluang populasi punah itu sama dengan sigma dari peluang populasi punah dengan syarat generasi pertama ada sebanyak J, ya, dikalikan dengan peluang J-nya. Nah, sekarang, ya, given that kalau kita diberikan bahwa X1 sama dengan J, artinya generasi ke-1-nya itu adalah sama dengan J, ya, maka ya populasi yang pada akhirnya akan punah, ya, jika dan hanya jika masing-masing dari keluarga di J, ya, itu dimulai dengan anggota-anggota dari generasi pertama yang punah. Ya. Jadi kepunahan itu akan dimulai dengan kepunahan setiap anggota-anggota di generasi pertama yang punah. Ya. Oke. Jadi kepunahan itu akan terjadi ketika ya yang ada di sini ya ini punah. Ya. Oke. Jadi kalau generasi ke-1-nya pada punah kan, anggota-anggota dari generasi ke-1 itu punah, individu-individu dari generasi ke-1 itu punah, keluarganya ya udah punah gitu kan. Selesai. Nah, karena masing-masing family diasumsikan saling bebas ya, dan karena ya
peluangnya untuk sembarang keluarga itu juga punya P0 ya, maka ya peluang dari population days out bersyarat X1 sama dengan J tadi itu adalah P0 pangkat J. Ya. Kenapa pangkat J, Bu? Kenapa P0 pangkat J, Bu? Ya karena tadi independen, saling bebas. Keluarganya ada sebanyak J. Individunya ada sebanyak J, ya kan? Mereka saling bebas dan identik. Independen identik. Berarti kan kita bisa kalikan. P0 semua punya peluangnya sama. Peluang untuk dice out-nya sama. Masing-masing P0. Berarti ada sebanyak berapa peluangnya? Ya P0 pangkat J. Ya, kenapa ya? Karena ada sebanyak J individu yang masing-masing punya keluarga. Ya. Nah, sehingga and thus ya, P0-nya itu sendiri ya kita bisa hitung ya dengan menggunakan rumus ini. Ya. Sigma P0 pangkat J dikali PJ. Ya, jadi PR kita untuk mendapatkan berapa peluang untuk setiap individu ya, untuk setiap individu itu punah ya pada generasi pertamanya itu kita sudah punya ini P0J ya dikali PC. PC tadi kan peluang banyaknya kelahiran ya, peluang dari setiap generasi lahir. Jadi dikali dengan peluang punahnya. Nah, ini adalah P0-nya. Pada faktanya, ketika mu lebih besar dari 1, ya, kita bisa menunjukkan bahwa P0 ya, itu is the smallest positive numbers. Ya. Pada kenyataannya, ketika mu lebih besar dari 1, bisa ditunjukkan bahwa P0-nya itu akan punya nilai yang paling kecil ya kalau nilai mu-nya lebih besar dari 1. Tapi kalau mu-nya tadi kurang dari 1 ya, nah ini berdampaknya tadi mu n-nya menuju 0 tadi. Ya, mu n menuju 0 tadi itu ya bisa ke mu lebih kurang dari 1. Ya. Yang aplikasinya ya berarti peluang xn lebih dari sama dengan satunya juga akan menuju 0. Ya. Kalau peluang dari xn sama dengan 0-nya akan dipastikan menuju 1. Ya. Oke. Tadi kita masih belajar branching proses di mana populasi itu masih kita batasi asumsikan X 0-nya sama dengan 1 ya. Dan itu konsep yang kita pelajari tadi, itu untuk X0 sama dengan 1 loh. Ya, itu bukan kita buat X0 sama dengan M. Ini belum. Nah, ini lebih complicated karena di sini ada sebanyak individunya, ada sebanyak N. Kalau ini kita masih belajar inisial population awalnya itu X0-nya, generasi 0-nya masih sama dengan 1. Jadi easy, lebih mudah gitu ya. Tapi kan kita harus mulai dari yang mudah dulu supaya bisa memahami konsepnya gitu kan, seperti apa. Nah, coba Anda lihat di example 434. Suara Ibu masih masuk kan? Masih masuk, Bu. Masih, Bu. Ya, oke ya. Kan lagi nggak puasa kan? Nggak puasa. Kecuali kalau ada yang lagi sawal ya. Jadi ini. Insya Allah kalau puasa makin ini ya. Kalau udah biasa makin strong gitu. Tapi kalau yang nggak biasa sih ya emang kalau pertama-tama apalagi ya lemes pastinya. Karena tubuh itu kan perlu penyesuaian ya. Siapapun yang ada di dunia ini kan kalau mau melakukan aktivitas yang memang baru atau jarang pasti akan butuh penyesuaian yang lebih ekstra dibanding orang yang sudah biasa melakukannya ya. Makanya pembiasaan itu menjadi sesuatu yang penting buat kita ya, termasuk Anda sekarang ini di kampus sudah terbiasa memanage waktu dengan baik. Karena apa? Karena saya sangat sibuk, Bu. Karena saya organisasi oke, saya belajar oke, saya coba ikut lomba-lomba oke, gitu kan. Artinya kehidupan Anda itu sudah terbiasa untuk termanage ya,
teratur, bisa diatur. Karena nggak mungkin kan bisa organisasi, bisa kuliah juga, bisa ikut berprestasi, ikut lomba-lomba kalau nggak kalian atur waktunya kan. Kalian kan harus bagi waktu. Oh, jam berapa ya saya harus belajar? Oh, jam berapa ya saya harus review? Oh, jam berapa ya saya harus mulai mikirin organisasi saya nih gitu ya, ngerjain pekerjaan organisasi. Oh, jam berapa ya saya harus nyiapin waktu buat improve kompetensi saya, misal ikut lomba-lomba, bisa ikut course, bisa ikut apa. Nah itu kan semuanya harus di-manage kan. Ya nggak, harus diatur kan. Oh misalnya saya pulang kuliah, kalau hari Senin saya harus ke sini, hari Selasa saya harus ke sana, hari Rabu saya harus, sampai hari Minggu tuh sangat padat sekali kegiatan Anda. Ya memang harus kita yang memadatkan tuh, jangan nunggu kita dipadatkan orang acaranya, itu berarti kita nggak mengatur diri kita diatur oleh orang lain. Nah itulah yang biasanya nggak ada target pencapaian ya. Nah, tapi kalau Anda sudah terbiasa memanage diri Anda, oh saya bangun tidur misalkan harus jam 3 pagi supaya saya bisa review, supaya saya bisa ibadah dulu pada Allah, buat yang muslim ya, misalkan sholat tahajud misalnya, oh saya harus bangun jam 3:30 lah biar gak ngantuk banget misalnya, 3:30 saya sholat tahajud, habis itu saya bangun subuh, habis itu saya review materi-materi kuliah nih ya, yang hari kemarin itu apa ya kemarin gitu ya, di review lagi, udah itu selesai misalkan. Oh, udah selesai misalnya baca Al-Quran atau yang lainnya, ibadah bagi yang bukan non muslim misalnya ada ibadah tersendiri seperti apa. Habis itu berangkat kuliah, itu sebelum berangkat kuliah udah diatur lagi, hari ini saya mau ngapain ya, oh ada kerjaan yang belum selesai, ini harus sudah saya manage. So hari ini saya harus laporan organisasi, oh hari ini berarti saya harus manage hari ini harus ngapain. Itu dibiasakan ya, dan pembiasaan itu untuk masa kuliah selama 4 tahun itu cukup untuk membuat Anda punya kemampuan bertahan di dunia kerja yang cukup baik ya. Kenapa? Pembiasaan tuh perlu gitu, jadi nggak tiba-tiba begitu lulus langsung kaget gitu dengan dunia kerja, harus bangun pagi, harus banyak deadline, hari ini hari drop, sakit dan lain-lain. Nah, itu ya, apalagi nanti berumah tangga ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan kan memang target dalam kehidupan kan salah satunya adalah berumah tangga ya kan. Berumah tangga ya kan sunnah Rasul kalau buat yang muslim ya, sunnah gitu ya untuk menikah, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah. Itu kan lebih complicated lagi. Kenapa? Karena harus ada ditambah lagi satu yang harus diperhatikan ya, pasangannya, anak-anaknya kan harus punya anak, belum nanti memperhatikan, itu masya Allah ya. Tapi la haula wala quwata illa billah, dijalanin aja gitu kan, dijalanin dengan berusaha seoptimal mungkin memanage tadi gitu ya, dibagi waktunya gitu kan. Karena porsi-porsi itu emang harus kita siapkan ya, dan ya kita harus menyiapkan porsi-porsi untuk hal-hal yang prioritas ya, sehingga nanti yang tidak prioritas itu bisa mengisi ruang-ruang kita, tapi yang prioritas harus sudah bisa kita pegang gitu ya, siapa yang prioritas di hidup kita ini gitu ya. Nah, Anda juga harus membuat itu ya. Anda harus, prioritas itu adalah yang pertama misalkan Tuhan kan pasti ya, ibadah itu prioritas ya kan, karena tanpa itu ya kita bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan ya, tanpa Allah ya, nggak akan ada anugerah kehidupan kita ini. Maka yang pertama prioritas itu ya ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, pada Tuhan. Lalu yang kedua siapa? Ya keluarga, siapa lagi ya, tanpa dukungan keluarga kita siapa kita ya, dan apa artinya kebahagiaan yang kita raih gitu ya kalau orang-orang keluarga di sekitar kita nggak bahagia. Keluarga kita ayah, ibu, nanti kalau udah menikah istri, anak, dan anak suami, anak-anak, itu yang menjadi prioritas kita. Nanti yang selanjutnya, yang ketiga siapa, diturunkan prioritasnya, oh si ini, oh ini, sehingga aktivitas kita itu semuanya akan tercover ya, akan dapat semua, yang bahagianya dapat semua. Tapi kalau kalian nggak manage agenda Anda, nggak membuat prioritas dalam hidup Anda siapa saja, itulah nanti yang jadinya kucar-kacir ya. Kalian jadi nggak happy gitu ya. Intinya belajar, manfaatkan dari sekarang. Dan pesan ibu juga semasa di kampus inilah ya,
kalian tuh harus banyak baca, banyak belajar. Ya, baca ya tentunya kalau membaca materi kuliah udah jelas ya, gak usah ibu suruh, itu udah exactly lah, udah harus lah. Kan mau ngambil kompetensi sesuai dengan bidang Anda. Nah itu udah ibu anggap udah kalian lakukan pastinya, karena di kelas aja kan belajar udah berapa SKS tuh, sehari mungkin ada yang sampai 9 SKS ya. 9 SKS itu kalau ibu ngajar 9 SKS udah puyeng ya kepala ibu. 9 SKS tuh bisa nafas susah udah sore-sorenya itu ya. Nah, jadi kalau yang mendengarkan juga ibu rasa sama sih, walaupun nggak ngomong, nggak berceramah jelaskan, tapi tetap pusing juga kan kepenuhan gitu ya. Tapi kan itu artinya Anda sudah banyak untuk belajar. Makanya ketika Anda kuliah belajar itu optimalkan, karena itu waktu ya, karena itu waktu loh yang diinvestasikan saat Anda kuliah, itu waktu luar biasa. Waktu itu nggak kembali lagi. Makanya begitu saat kuliah sebisa fokus ya, jangan beri kesempatan yang lain untuk mengganggu fokus Anda. Organisasi apa nanti dulu, nanti ada jamnya, ada waktunya gitu. Itu harus Anda tegaskan ke diri Anda. Karena kalau kita nggak tegas ya terhadap diri kita sendiri, tidak disiplin terhadap diri kita sendiri, ya berantakan gitu. Ya, terus ibu harus banyak belajar. Nah, kalau yang belajar yang tadi udah pasti ya, udah harus, karena itu kompetensi Anda. Nanti Anda juga menyiapkan course-course tambahan, misalnya ikut kursus apa gitu. Ibu selalu ingatkan itu, ikut kursus apa dan lain-lain, atau ikut kompetensi ya, untuk apa? Untuk SKPI Anda kan. Itu kalau Anda bekerja itu, kalau di perusahaan swasta misalnya, itu SKPI itu sangat berharga itu ya. Kompetensi Anda pernah menjadi anggota apa, panitia apa, ini apa, pernah membuat apa ya, karya ilmiah atau dan lain-lain, itu semua nanti tercatat di SKPI Anda. Itu kan bisa representatif ya, representatif dari kemampuan Anda beradaptasi, kemampuan Anda memanage, kemampuan Anda dalam berada di bawah tekanan, dan itu SKPI relate ke sana ya. Nah, lalu ketika Anda sudah belajar kompetensi Anda tadi, Anda juga harus siapkan ya kompetensi untuk kehidupan Anda secara umum ya. Ibu bilang bukan non statistik lah, misalnya persiapan dalam rumah tangga ya, kompetensi persiapan dalam memanage kesehatan mental ya, apalagi dalam memanage keuangan, financial management. Terus itu persiapan seperti itulah yang tidak Anda dapatkan di course di statistik ya, yang karena memang kompetensinya kan core-nya statistik, yang nggak belajar itu. Tapi ibu sebagai pendidik gitu ya, pengasuh Anda, pendidik Anda di kampus ini, ibu tuh berkewajiban ya, harus mengingatkan Anda tentang kompetensi-kompetensi lain yang harus Anda miliki ya, untuk menghadapi era yang saat ini, era globalisasi, digitalisasi dan lain-lain ya. Anda harus menyiapkan itu semua. Jadi kalau misalkan di kampus Anda nemu ada financial management, ikut. Oh, ada apa lagi? Apa sih? Misalnya ceramah-ceramah tentang konsultasi mental health misalnya, ikut. Atau ada yang tentang keagamaan. Kalau keagamaan banyak sekali, karena keagamaan itu kan sudah sudah disiapkan ya oleh kampus ya. Ada lembaga dakwah kampus, kalau buat yang muslim lembaga dakwah fakultas itu sudah disiapkan. Di sana mereka memberikan ladang-ladang lah untuk persiapan dari segi agama ya, moral. Yang buat non muslim juga ada UKM-nya kan, masing-masing agama tuh ada UKM-nya di kampus kita disiapkan ya. Jadi ikutin ya yang seperti itu ya. Jadi kerjanya jangan hanya scroll Instagram, jangan hanya scroll apa gitu ya, tapi semuanya itu pecah-pecah gitu ya. Maksudnya pecah-pecah itu terlalu berantakan gitu ya. Bukan bisa diambil, ya memang bisa sih, tapi Anda nggak tahu mana yang benar, mana yang keliru gitu, karena di medsos itu semua udah campur aduk gitu ya. Nah, makanya Anda perlu sesuatu yang
tersistem, ya rapi gitu ya. Terus juga yang jelas gitu ya. Siapa penyampainya, orangnya siapa gitu ya. Karena di masa-masa Anda inilah masa-masa rasa ingin tahu yang sangat tinggi, dan itu harus benar, diarahkannya harus benar ya. Makanya kalau untuk keagamaan itu sudah disiapkan oleh kampus ya, itu ada LDF, ada LDK, yang kalau yang dari UKM ikuti UKM-nya ya, yang bukan muslim kalau ibu kurang paham ya, tapi ada juga setahu ibu ya UKM-nya yang benar, ikutin ya, arahkan ke sana gitu ya. Sehingga Anda begitu lulus itu sudah siap ya, siap dalam artian menghadapi tantangan ya, sudah menjadi agile generation. Agile generation itu generasi yang siap beradaptasi dan menghadapi tantangan. Kenapa? Karena bekalnya udah banyak, udah biasa kerja under pressure. Gimana nggak under pressure ya, udah organisasi, kuliah juga, punya target buat berprestasi, itu kan under pressure itu ya, under pressure karena dia punya target-target gitu. Udah kalau udah terbiasa itu udah enjoy. Tapi kalau yang belum terbiasa, nah itu pembiasaannya tuh lumayan. Nunggu 4 tahun lagi bisa Bu, 4 tahun lagi Bu saya coba, ya bisa sih, cuma ya kalah start aja gitu. Kalah start itu artinya teman-teman Anda sudah mungkin udah lebih jauh gitu ya, karena mereka sudah lebih prepare dan sudah mempersiapkan itu, sedangkan kita baru mau mulai. Makanya memang sebetulnya tiap orang itu ya akan mencapai suksesnya dengan masa yang berbeda-beda. Tapi kan the sooner the better insya Allah. Ya, jadi semakin cepat Anda mempersiapkan, maka insya Allah akan semakin cepat Anda mendapatkan. Gitu ya. Ya, sederhananya, ya ingatlah kita nggak pernah tahu ya, karena kita ini sudah belajar statistik gitu kan. Kita udah belajar sifat memory less gitu ya. Memory less, udah belajar belum ya? Dimana setiap orang itu kita nggak pernah tahu, baik tua maupun muda ya, itu ajalnya itu akan berakhir di usia berapa tuh nggak ada yang pernah tahu. Bisa yang baru lahir, bisa yang sudah tua, bisa yang remaja seperti Anda gitu ya, berakhir ya usianya di dunia ini ya. Kalau di akhiratnya kan masih lanjut. Artinya apa? Artinya ya itu tadi gitu ya. Kita jangan tunggu gitu ya. Ya udah, lakukan dengan segera. Ya, kalau kita bisa membahagiakan dengan lebih cepat keluarga kita, orang tua kita, kenapa enggak gitu maksud ibu ya, karena kita nggak pernah tahu what will happen ya, apa yang akan terjadi. Yang penting niat kita sudah ada bahwa kita ingin segera membahagiakan kedua orang tua kita atau orang-orang terkasih kita ya, lalu kita juga udah berusaha, insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita ya. Itu nasihat ibu buat Anda ya, karena ibu sudah lebih dulu saja sih sebetulnya menjalani kehidupan dibandingkan Anda gitu ya. Insya Allah Anda akan lebih sukses lagi ya, karena persiapan Anda insya Allah akan lebih baik lagi, ibu yakin dibanding ibu ya. Oke, itu relaksasinya ya, kita lanjutkan lagi kuliahnya. Example 434. Nah, Anda lihat example 434. Suara ibu masih masuk? Masih, Bu. Oke. Sekarang lihat, jika P0 sama dengan setengah, P1 sama dengan 1/4, P2 sama dengan 1/4, maka katanya tentukan then determine P0. Maka katanya tentukan berapa P0-nya. Solusinya apa? Mu-nya sama dengan 3/4. Mu-nya sama dengan 3/4 kurang dari sama dengan 1. It follow that P0 sama dengan 1. Dari mana mu 3/4? Coba. Ada yang bisa tahu mu 3/4 dari mana dapatnya? Jadi mu tadi gimana cara nyarinya? Mu sama dengan, gimana tadi? Sigma, ya. Sigma dari J sama dengan 0, J PJ. J kali PJ. Oke, J-nya mulai dari berapa? 0. 0. Sampai? Tahingga. Sampai tahingga. Gini. Terus?
J yang pertama berapa? J yang pertama berapa? 0 ya? Gitu ya? Terus J yang kedua? 1. Peluangnya 1/4. J yang ketiga, yang ke berapa lagi? J2 berapa? 2 1/4. 1/4. Ini habis. Ini 1/4 tambah 2/4. 3/4 ya? 3/4 kalau mu kurang dari 1 apa tadi ininya? Kalau mu kurang dari 1 maka pi nolnya akan sama dengan 1. Karena kan tadi mu kurang dari 1 ya, maka apa? Punah ya. Punah itu kan pi nol sama dengan 1. Ya, lalu yang contoh 435. P0 1/4, P1 1/4, P2 1/4. Tentukan berapa peluang punahnya. P0-nya sama dengan 1/4 dikali 1/4 P0. Oke, dari mana ini dapatnya nih? Rumusnya pi 0 dulu. Rumus P0 dulu. Cek mu-nya dulu nggak? Mu-nya berapa? 0 1/4. Terus? 1 kali 1/4. 1/4. 2,5. 2 dikali? Setengah. Berapa nih? Ini 0. Ini berarti 1 ya? Ya kan? Ini 1/4. Berarti? 5/4. 5/4. 5/4 lebih dari 1 nggak? Iya. Ya, berarti dia punya pi 0 ya. Maka pi 0-nya akan kurang dari 1 gitu kan? Ya. Baru kalau pi 0 kurang dari 1 kita hitung berapa jadi pi 0-nya gitu ya. Gimana rumus pi 0 tadi? Pi 0 sama dengan sigma dari pi 0 pangkat J kali PJ. pi 0 pangkat pi 0 pangkat J kali PJ. J-nya dari berapa? J sama dengan 0 sampai tahingga. Sampai tahingga. Sama dengan pi 0 J dikali PJ. Berarti tadi kita sepakat bahwa pi 0 ya, untuk X0 sama dengan 1, pi 0-nya sama ya. Ya, berarti pi 0 yang pertama dikali PJ untuk yang 0. Ya, pi 0 ya, pi 0 dikali pi 0 kok mau enggak error. Oke, kita lanjutkan. Berarti berapa ini? Pi 0. Mau sih? Pi 0. Yang pertama, J-nya berapa? 0. Gini. Iya. Dikali Kali P0. 0. Terus ditambah Pi 0 pangkat 1 kali P1. pi 0 pangkat J-nya 1 kali P1. Terus ditambah pi 0 lagi Pi 0 pangkat 2 kali P2. Kali P2. Ya, pi 0 pangkat 0 berarti 1 ya. Terus P0 1/4 ditambah pi 0 pangkat 1 pi 0. P1 berapa? 1/4.
ditambah P0 pangkat 2. P2 berapa? Setengah. Sama dengan ini ya. Atau bisa juga ini semua dikalikan dengan 4 ya. Dikalikan dengan 4 berapa nih? 2P0 kuadrat. Ini kok ada 3 nih? P0 kan 1/4. Ini keliru kayaknya ya ini ya. Kok dia sama dengan itu? Oh, dibuat sama dengan 0 sebelah situ ya. Oke, ya. Nah, ini kan P0-nya kayak gini ya. Ini ya, yang Ibu kotakin merah ini. Ya. Ini bisa kita buat bentuk lain yang sama dengan 0 gini ya. Oke, persamaan kuadrat ya. Gimana? Betul nggak? Kalikan berapa? Kalikan 4. 4 P0 sama dengan 1 ditambah berapa? P0 ya? Terus ditambah 2P0 kuadrat. Berarti sama dengan 2P0 kuadrat ya, Min dapat 3P0 tambah 1 sama dengan 0. P0 ditambah kok ditambah dikurang ya. Oh, ini kebalik. Kalau mau bentuk yang kayak gini berarti berarti ini yang pindah ke sini ya. Yang ini, yang P-nya yang pindah ke sini. Berarti ini 0, benar kan? 2P0 kuadrat dikurangi 3P0 ditambah 1 gitu ya. Sama ini ya. The smallest positive solution of this quadratic equation is, nah ini kan belum selesai nih. Ini kita baru dapat persamaan, ya kan? Kita kan baru dapat persamaan P0-nya, yaitu 2P0 kuadrat dikurang 3P0 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti kan kita harus selesaikan dulu kan solusinya apa nih dari persamaan kuadrat ini sehingga kita bisa dapat P0. Nah, ini kita selesaikan dan ternyata ya penyelesaiannya itu yang paling sesuai dengan konsep peluang, di mana peluang itu adalah antara 0 sampai 1, itu adalah P0-nya sama dengan setengah. Ya, ini kan bentuk kuadratik, Anda bisa selesaikan bahwa bentuk P0-nya adalah sama dengan setengah. Oke ya, sampai di sini aman? Aman, Bu. Ya, jadi ini sekali lagi untuk kasus di mana X0 sama dengan 1. Ya, ingat, tidak berlaku selain itu. Artinya generasi ke nolnya sama dengan 1, baru kita bisa dapatkan bentuk yang seperti ini. Oke, penutup mungkin example 436 sebelum kita masuk lagi nanti pekan depan. In example 434 dan 435, what is the probability, berapa peluang ya, bahwa populasi will die out, akan punah ya, jika it initially, jika di awal itu terdiri dari n individu. Nah, ini ya. Ini nanti menarik sekali ya untuk apa namanya? Bisa didiskusikan. Kalau yang sebelumnya itu hanya untuk X0 sama dengan 1. Nah, sekarang pertanyaannya di 436 ini berapa peluang populasi akan punah kalau terdiri dari n individu? Perhatikan di solusinya di sini. Karena the population will die out, ya, karena populasi itu akan punah jika dan hanya jika
families, keluarga-keluarga pada masing-masing anggota of the members, ya, pada masing-masing anggota of the initial generation die out. Ya, jadi populasi itu akan punah jika dan hanya jika jika dan hanya jika keluarga-keluarga pada masing-masing anggota dari generasi awal itu die out, punah juga. Ya. Maka peluang yang kita inginkan itu adalah P0 pangkat N. Ya, jadi ini P0 pangkat N ini untuk yang setiap family tadi. For example 434, ya, kalau untuk contoh di 434, ya, maka P0-nya, ya, P0N-nya itu akan tetap sama dengan 1. Ya. P0-nya akan tetap sama dengan 1 karena P0-nya sama dengan 0. P0-nya sama dengan apa? P0-nya kan sama dengan 1. Jadi dipangkatkan berapa generasi pun dia tetap P0N-nya sama dengan 1. Ya. Lalu kalau untuk contoh 435, ya, 435 ya berarti ya, P0-nya ini sekarang itu akan dipangkatkan dengan N dan nilai P0-nya tadi ada berapa? Setengah. Ya, berarti ya kalau setiap anggota-anggotanya itu punya peluang punah setengah, ya tinggal dikalikan saja dengan sebanyak N individu. Ya, kalikan saja berapa banyak individu yang ada di setiap anggotanya. Ya, anggota itu berapa? Setiap keluarga punya berapa banyak anggota ya? Kalau dia sebanyak N, ya individunya ya berarti setengah pangkat N. Ya. Oke, Ibu rasa untuk hari ini cukup ya. Jadi kita belajar tentang branching proses. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oh ya, cukup jelas ya Ibu rasa untuk kuliah hari ini. Ibu rasa Ibu cukupkan. Ya, selanjutnya Anda bisa mereview kembali dan istirahat materi ini ya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan untuk belajar mata kuliah proses stokastik. Ya, Anda harus pelan-pelan baca kata per kata gitu ya, kalimat per kalimat. Dan itu harus dipahami pelan-pelan ya. Insya Allah bisa gitu, dan Anda harus punya catatan ya. Tadi bagus Mbaknya punya catatan ya, sehingga bisa menjawab di eksempel-eksempel ini. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.